Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra Satu dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya, Pendeta Gloria Tesalonika, kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah bersama mewartakan pemulihan dan sukacita. Ayat pengantar diambil dari Matius 7 ayat 3 sampai dengan 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada seorang pemuda yang tiba-tiba mengeluh kepada temannya bahwa setiap orang yang ditemuinya itu terlihat kotor, wajah yang dilihatnya seperti terdapat noda. Bahkan ia sampai bilang, orang-orang ini tidak pernah membersihkan wajahnya. Mendengar hal tersebut, temannya berkata kepada pemuda ini, bukan orang lain yang kotor, tapi kacamata yang kamu pakai itu penuh dengan debu. Setelah mendengar hal tersebut, sang pemuda langsung membersihkan kacamatanya, dan barulah dia sadar bahwa yang salah bukan orang lain, tetapi pandangan matanya sendiri. Dari cerita singkat yang mendalam ini ingin disampaikan bahwa ternyata ada kecenderungan manusia yang seringkali mengira orang lain bermasalah. Padahal sebenarnya kotoran itu ada pada cara pandangnya sendiri. Persis seperti balok di mata dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan 5. Hal ini menegaskan betapa pentingnya untuk introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Introspeksi diri adalah sebuah proses mengamati, memeriksa, dan menyadari kondisi hati, motivasi, dan perilaku sendiri secara jujur dan mendalam. Dengan kata lain, melihat ke dalam terlebih dahulu sebelum melihat keluar. Lalu bagaimana cara introspeksi diri itu? Yang pertama adalah dengan berefleksi, punya waktu untuk diam dan merenung. Dan yang kedua, munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah saya benar di hadapan Tuhan? Atau apakah motivasi saya sebenarnya melakukan semua ini? Kedua hal tersebut adalah upaya yang tidak sulit. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang merasa kesulitan melakukannya. Mengapa? Ada beberapa penyebabnya. Pertama, adanya ego untuk membela diri. Kedua, lebih mudah melihat orang lain daripada diri sendiri. Ketiga, kesibukan yang menumpuk sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan diri. Keempat, adalah takut kehilangan citra diri. Dan kelima, adanya budaya lebih suka membahas orang lain. Hal ini tentunya memprihatinkan jika sampai terjadi pada diri kita sebagai orang Kristen yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Matius 7 ayat 3 sampai dengan 5 hendak mengatakan bahwa kita harus belajar menjadi pribadi yang utuh dan bukan menjadi pribadi yang munafik. Tuhan Yesus ingin agar kita mengeluarkan balok dari mata kita yang dilanjutkan dengan pertobatan agar nantinya kita diharapkan bisa menolong orang lain dengan benar. Sebab jika kita ingin orang lain berubah, maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan pernah merasa lebih superior, lebih benar, lebih berpengalaman, dan lebih rohani dari orang lain. Dibutuhkan kerendahan hati agar perilaku kita bisa mencerminkan kasih yang sesungguhnya. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari kita, agar kita sebagai murid-muridnya tidak mengalami luka hati, saling curiga, iklim yang tidak sehat, dan perpecahan karena sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Namun pada saat yang sama, tidak berupaya untuk bertumbuh dalam iman melalui kacamata Roh Kudus. Oleh sebab itu,
Mari kita sama-sama melihat diri kita sendiri dengan merenung dan bercakap-cakap dengan Allah. Temukan apa yang mesti kita ubah dalam diri kita dan apa yang bisa membuat kita saling mengampuni dan memulihkan dengan kasih-Nya. Buanglah ego dan merasa lebih daripada orang lain. Sebab jika itu yang terus dipertahankan, maka sejatinya kita membiarkan diri kita menjadi buta dan tuli. Artinya, kita tidak lagi mampu melihat karya Allah dan mendengar suaranya yang mengajak untuk berubah. Apa yang kita lakukan tidak akan lagi punya makna di hadapan Tuhan dan sesama, sekalipun kita sudah memberi diri kita untuk melayaninya. Apakah itu pilihan kita? Renungkanlah. Mari kita bersama mewartakan pemulihan dan sukacita. Demikianlah renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.